Hai, selamat datang di Layar 21 TV. Alur cerita film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Jigra yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang kakak yang berusaha menyelamatkan adiknya dari hukuman mati. Film ini dibintangi oleh Alia Bhatt sebagai Satya, Vedang Raina sebagai Ankur, Manot Pahwa sebagai Bhatia, Rahul Ravindra sebagai Mutu. Dan langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini dimulai dengan kisah dua anak kecil kakak beradik yang baru saja pulang dari sekolahnya. Satya, sang kakak, sangat menyayangi adiknya Ankur. Namun, sesampainya di rumah, mereka dihadapkan pada tragedi memilukan, di mana ayah mereka nekat melompat dari lantai atas untuk menyusul sang istri yang telah lebih dulu berpulang ke surga. Waktu kian berlalu, Satya kini telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik yang sangat tegar. Di sisi lain, muncul kakek Mentani, sepupu dari ayah Satya yang telah membesarkan mereka. Satya menghentikan Nakul yang berniat melarikan diri, guys. Dengan penuh keyakinan, dia meyakinkan Nakul untuk tetap bertahan. Mengingat risiko besar jika Nakul tetap akan melarikan diri bersama Kapita, Satya tidak ingin terjadi apa-apa pada Nakul dan anak yang ada di dalam kandungan Kapita, guys. Setelahnya Satya mendatangi Ankur, adiknya yang sedang murung di kamar sendirian. Ankur baru saja diputusi oleh pacarnya, sehingga membuat Ankur kehilangan selera makan. Satya mencoba membujuknya, tetapi Ankur tetap diam. Di tengah suasana ini, sebuah panggilan dari Kabir masuk. Kabir adalah anak satu-satunya dari Tuan Mentani, dan mereka sudah lama merencanakan liburan bersama sekaligus mempromosikan pekerjaan mereka. Namun Satya merasa keberatan dengan rencana tersebut. Dia khawatir akan keselamatan adiknya. Protes pun dilontarkan oleh Ankur. Dengan nada kesal, dia mengatakan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang perlu dikekang. Satya hanya bisa terdiam, meski rasa cemas tak juga hilang dari wajahnya. Keesokan harinya, Kabir, putra sulung dari Tuan Mentani, kembali dari luar negeri untuk menemui Ankur. Momen pertemuan mereka penuh kehangatan. Lalu keduanya saling berpelukan melepaskan rindu. Setelah itu mereka segera mengemasi barang-barang untuk keberangkatan ke Hansidau, sebuah negara kecil di perbatasan Malaysia. Sebelum pergi, Tuan Mentani memberikan pesan mendalam kepada Kabir dan Ankur. Dia meminta mereka untuk menjaga diri dan menjaga nama baik keluarga. Harapan besar disematkan, mereka diharapkan menjadi sukses dan kelak meneruskan perjuangan Tuan Mentani. Ketika tiba saat keberangkatan, Ankur memberikan pelukan hangat kepada Satya. Meski sering kesal dengan sifat overprotektif kakaknya itu, dia tahu Satya selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Sesampainya di Hansidau, Kabir dan Ankur langsung memulai pekerjaan mereka. Mereka mempresentasikan ide teknologi yang telah lama mereka kembangkan kepada seorang investor penting. Berkat kerja keras dan keyakinan mereka, sang investor akhirnya tertarik untuk bekerja sama. Impian mereka yang selama ini diperjuangkan akhirnya tercapai. Malam itu, Kabir dan Ankur merayakan kesuksesan mereka dengan penuh sukacita. Namun, kebahagiaan tersebut berubah menjadi ketegangan. Saat mengendari mobil dengan kecepatan tinggi, mereka tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa petugas polisi. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi ujian baru dalam perjalanan hidup mereka, guys. That's my passport, sir. From India. Kecurigaan itu terbukti benar ketika salah satu polisi menemukan sebungkus narkoba di sakunya Kabir. Penemuan itu membuat polisi menangkap keduanya. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, mereka dipisahkan ke ruangan interogasi terpisah. Kabir langsung menjadi tersangka utama, sementara Ankur tidak terbukti bersalah. Dalam kepanikan, Ankur mencoba menghubungi Satya. Dengan suara gemetar, dia menjelaskan kepada kakaknya bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat. Namun kondisi Kabir jauh lebih sulit. Selama proses pemeriksaan, terungkap bahwa jika Kabir terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman mati. Dalam upaya menyelamatkan Kabir, Tuan Mentani menggunakan kekayaan dan pengaruhnya. Dia menyewa seorang pengacara terbaik dan merencanakan langkah yang tidak terduga, meminta Ankur untuk mengakui bahwa barang terlarang itu adalah miliknya, meskipun itu berarti mengorbankan hidup Ankur. Tuan Mentani merasa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kabir. Dalam tekanan yang luar biasa dan demi melindungi Kabir, Ankur akhirnya setuju. Ketika sidang berlangsung, Ankur berdiri di depan hakim dan dengan suara berat mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Pernyataan itu membuatnya divonis bersalah dengan hukuman mati. Di dalam penjara dengan pengamanan ketat, Ankur menjalani pemeriksaan yang sangat melelahkan. सर आप इंडियन हो? Stay behind. सर मैंने कुछ नहीं किया. My great grandfather was alive, huh? सर only I'm a sister. सर Yes. Lift up your tongue. Up.
Proses itu membuat syok dan semakin menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dia lakukan. Ankur kini resmi menjadi salah satu narapidana di penjara dengan pengamanan ketat. Di sisi lain, kabar tentang penahanan Ankur membuat Satya terguncang. Lalu tanpa ragu, Satya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke Hansidou demi menyelamatkan adiknya itu. Perjalanan itu tidak mudah bagi Satya. Di sepanjang jalan, ingatan masa lalu tentang ayahnya yang memilih mengakhiri hidupnya kembali menghantui. Trauma itu kembali menguat karena situasi yang dialami Ankur mengingatkannya pada tragedi serupa. Meski begitu, Satya tidak membiarkan rasa takut menguasainya, dan dia bertekad untuk menyelamatkan adiknya itu, guys. Sesampainya di penjara, Satya akhirnya bertemu dengan Ankur. मेरी राखी पहनता है ना तू मेरे प्रोटेक्शन में है. Perjuangan Satya di luar penjara terus berjalan. Dia berusaha untuk menemui pengacara lokal yang dapat membantu adiknya. Namun itu sangat mustahil untuk dilakukan. Di sini Satya terus berusaha dengan membuat brosur dan menyebarkan kebenaran tentang ketidakbersalahan adiknya Ankur. Tapi sayangnya seorang pengacara wanita yang ditemui juga mengatakan hal serupa, terkecuali tersangka belum cukup umur dan memiliki keterbelakangan mental. Suatu ketika, seorang napi bernama Puni mulai mengganggunya. Dia memancing emosi Ankur yang tengah bersedih. Perselisihan itu pun memuncak yang berpotensi menjadi perkelahian. Tapi para petugas segera melerai mereka. Pada saat Puni akan dibawa untuk menerima hukuman cambuk, dengan suara lantang dia meminta Komandan Hans agar melepaskannya. Karena hal itu tidak sesuai dengan aturan, ujar Ankur, yang menyebabkan Komandan Hans menyimpan dendam kepada Ankur. Setelah Komandan Hans pergi, Puni menghampiri Ankur dan meminta maaf dengan tulus. Dia mengakui kesalahannya, dan untuk pertama kalinya Ankur merasa ada sedikit pengertian di tengah kerasnya kehidupan penjara. Di malam harinya, Satya sedang menuju ke sebuah penginapan. Namun mereka melihat sekumpulan masyarakat yang berdemo menuntut revolusi hidup panjang yang menolak hukuman mati untuk para narapidana. Sesampainya di penginapan ini, Satya pun setuju untuk menyewa rumah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Di malam festival Lentera, Satya mendapatkan titik terang baru. Dalam keramaian festival itu, dia bertemu dengan seorang pensiunan gangster bernama Bhatia. Mereka berbicara banyak dan lantas berkenalan. Setelah Lentera Harapan itu terbang di depan penjara, Satya dan Bhatia pun mengikuti kelas konseling di mana para wali dari narapidana yang dihukum mati diberikan pencerahan. Ya, intinya mereka harus bisa menerima semua ini dengan ikhlas. Tapi di sisi lain, ternyata Satya terlihat tidak menyukainya dan dia ingin pergi dari sana. Karena menurut Satya, dia tidak bisa menerima hal itu. Dan dia lebih memilih untuk melakukan perlawanan daripada menerima semua itu. Tidak lama kemudian, sekelompok pemuda yang ingin bermain basket masuk ke dalam gedung. Mereka mengusir semua yang ada di sana karena lapangan akan digunakan. Melihat ketidaksopanan itu, Satya pun duduk untuk menantang mereka. Tapi Bhatia memperingatkan Satya untuk segera pergi. Namun Bhatia tidak mengindahkan hal itu, guys. Sao? Pretty girl. मुंह पे आ रहा था. Setelah kejadian tersebut, mereka pun duduk di kafe terdekat. Di sini dengan perasaan sedih sebagai ayah, Bhatia menceritakan anaknya yang saat ini tinggal menghitung hari untuk dieksekusi. Begitupun Satya yang menceritakan masalah adiknya yang tidak bersalah dan harus menanggung perbuatan dari anak pamannya yang selama ini sudah merawat mereka. Mendengar cerita itu, Bhatia pun merasa prihatin. Kemudian mereka pun sepakat untuk menyelamatkan keluarga mereka. Namun di sisi lain, ternyata Mutu yang merupakan mantan polisi di sana mendengarkan pembicaraan itu. Dia menyarankan kepada mereka untuk tidak bermimpi karena penjara di sana sangat ketat. Sama seperti dirinya yang kini sudah mengikhlaskan anaknya dieksekusi mati. Mengetahui Mutu mantan polisi yang bertugas di penjara itu, Satya pun berbicara kepada Bhatia agar mengajak Mutu untuk menjadi bagian dari tim mereka. Karena menurutnya Mutu pasti mengetahui blueprint dari penjara tersebut. Bhatia kemudian menceritakan tentang anak Mutu yang mendapatkan hukuman yang serupa karena menyelamatkan seorang anak, di mana Mutu pun harus mengundurkan diri dari kepolisian karena hal itu. Dalam keputusasaan Mutu, Satya pun datang untuk menemuinya. Dia menyebut Mutu sebagai pria pengecut yang tidak akan pernah diakui sebagai seorang ayah. Dan Satya berjanji akan membebaskan Ankur beserta Tony dan Chanda apapun yang terjadi. Karena bagi Satya mereka adalah adik-adiknya juga yang berasal dari negara yang sama. Di sini Satya meminta bantuan Mutu, tapi Mutu menolaknya. Ding ding.
Mengetahui tekad Satya yang kuat dan juga pantang menyerah, Mutu pun akhirnya setuju untuk membantu mereka. Beberapa hari setelah rencana disusun dengan matang, Satya, Bhatia, dan Mutu sudah siap untuk menjalankan aksi penyelamatan Angkur dan teman-temannya. Mutu yang merupakan mantan polisi yang pernah bertugas di penjara tersebut membawa keahlian penting. Dia membawa dana detail tentang penjara itu. Dia juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah melalui saluran air yang terhubung ke jalanan luar. Setelah dari sana, mereka akan membawa Angkur beserta Tony dan Chanda ke dermaga untuk melarikan diri ke perbatasan Malaysia melalui jalur perairan, di mana Mutu yang memiliki seorang saudara di Angkatan Laut Malaysia akan siap membantu mereka dengan status dokter lintas batas, yaitu tim medis internasional. Keesokan harinya Satya pergi untuk membesuk Angkur di penjara. Dengan senyumannya, Satya berpesan kepada Angkur untuk terus menjaga dirinya dalam waktu hitungan mundur dari sekarang. Sementara itu di dalam penjara, Angkur mendapatkan hukuman dari Komandan Hans. Dia dicambuk karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Di sini seorang narapidana bernama Puni yang dulu ingin berseteru dengannya lah yang menjadi algojo untuk memberikannya hukuman. Setelah hukuman itu selesai, Puni pun merasa sangat bersalah kepada Angkur. Namun dia tidak begitu peduli sebab Puni sudah menyiapkan sesuatu untuk Angkur dan yang lainnya, yaitu sebuah kebebasan. Di mana Puni, Chanda, dan Tony yang kesehariannya bertugas di ruangan kesehatan ternyata selama ini sudah membuat lubang yang besar di dalam sebuah toilet gelap yang tidak terpakai. Lalu Puni mengajak Angkur untuk menjadi bagian dari mereka di saat pelarian itu tiba di malam acara perayaan festival. Di sisi lain, Satya dan timnya berusaha untuk mengirimkan pesan melalui surat yang berisikan kode. Lalu dengan koneksi Bhatia yang dulu adalah seorang bos gangster, dia pun mengirimkan pesan tersebut ke penjara. Tapi semua ini sungguh di luar rencana. Ternyata surat tersebut malah termakan oleh Tony yang saat ini sedang menjalankan rencana mereka dengan Puni. Mereka sengaja menambahkan obat ke dalam makanan mereka agar diri mereka terserang demam dan dirawat di blok medis. Di saat hari yang dinantikan sudah dekat, Bhatia datang ke penjara untuk mencari informasi dari anaknya yaitu Tony tentang surat yang telah dikirim. Tapi ternyata Bhatia tidak diizinkan untuk membesuk Tony karena saat ini mereka sedang dalam perawatan tim medis. Mendapatkan penjelasan dari Bhatia, Satya sangat frustasi. Bahkan dia ingin mencari cara lain untuk bisa bertemu dengan mereka, sekalipun harus mengorbankan dirinya dalam keadaan darurat. Karena tidak mendapatkan informasi lebih lanjut, Mutu menegaskan bahwa rencana mereka batal. Sekarang hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Pacar Puni yang adalah salah satu petugas di sana mengalihkan perhatian penjaga agar Puni dan teman-temannya dapat beraksi malam ini. And the same three people are sick in the medical ward. No one is checking. Thank you. Tayo Shaban Degon yan. Keesokan harinya Satya terlihat sangat galau karena rencana mereka gagal. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian mendatangi rumah sewaan tempat Satya tinggal. Di sini mereka mendatangi Satya untuk memberikan sepucuk surat kepadanya. Isi surat itu mengungkapkan cerita tentang kaburnya 4 narapidana tadi malam. Berdasarkan kejadian itu, Komandan Hans mengabarkan kepada mereka jika hukuman kepada Tony, Chanda, dan Angkur akan dipercepat menjadi besok malam karena mereka tidak ingin mengambil resiko dengan semua ini. Dalam keputusasaan Bhatia dan juga Mutu, Satya lebih memilih untuk terus berjuang menyelamatkan adiknya dan dia menanyakan tentang generator listrik di kota itu. Mutu meragukan rencana baru dari Satya. Lalu meskipun itu akan berhasil, tapi ada 6.000 narapidana mati yang akan melarikan diri. Namun Satya tidak peduli dan menekankan kepada Mutu bahwa adiknya Angkur tidak bisa dihukum mati selama masih ada dia sebagai kakaknya. Mendengar itu, Mutu pun tidak setuju dan pergi meninggalkan mereka. Selanjutnya, Bhatia yang sudah tidak memiliki uang pun menjual semua perhiasan yang dia punya demi untuk menjalankan rencana dari Satya. Dia meminta bantuan kepada jaringan gangsternya untuk misi ini. Lalu semua persiapan pun dilakukan. और मुझे बस लड़की वैसे भी मेरी तैयारी उसी दिन से है जो Saat ini waktunya telah tiba guys. Misi pun dijalankan dengan menculik keluarga dari operator pekerja listrik. Kemudian mereka juga menghalangi beberapa mobil pengisian bahan bakar generator dengan membuat drama kecelakaan. Sehingga komplotan Satya dan Bhatia dapat memasukkan sesuatu ke dalam bahan bakar itu untuk menyabotase generator listrik yang bekerja. Setelah mengawasi tugas mereka, Satya pun pulang.
Namun di dalam perjalanan dia dihadang oleh Muthu yang ingin membocorkan rencana mereka. Tapi Satya tidak lantas menyerah dan langsung menabrak Muthu sehingga mereka berdua pun jatuh. Di sini Satya melakukan perlawanan kepada Muthu sehingga terjadilah perkelahian yang membuat Muthu akhirnya tewas. Sekembalinya Satya ke markas, hari sudah mulai gelap guys. Bhatia berusaha untuk membantu Satya dan waktu eksekusi pun sudah tiba guys, di mana Ankur, Tony, dan Chanda pun dijemput petugas dari sel mereka. Sementara di sisi lain, operator ini diperintahkan untuk memadamkan semua listrik di kota itu. Mr. Hans yang sedang bersiap untuk melakukan eksekusi mati malam ini memberikan pengarahan. Di sisi lain, Satya yang berada di luar penjara memerintahkan timnya untuk mendorong mobil truk yang tidak berpengemudi untuk menciptakan ledakan dari tabung gas yang dibawanya. Lalu saat tuas eksekusi akan ditarik, tiba-tiba dari luar penjara 3 mobil truk yang meluncur tadi meledak dengan sangat dahsyat yang mengakibatkan listrik di penjara tersebut padam total guys. Dalam kesempatan ini Satya segera mengendarai mobil pennya untuk menuju ke lokasi. Situasi di penjara menjadi kacau dengan kaburnya para tahanan dari penjara yang membuat petugas panik. Lalu dengan semua kekacauan itu tiba-tiba mobil pen yang dikendarai oleh Satya datang. Namun pendaratan yang dia lakukan tidak sempurna guys, sehingga menyebabkan mobil pen itu terlempar. Dan dengan keberanian yang dia miliki, akhirnya Satya pun berdiri sembari meneriakkan hidup revolusi. Lalu semua narapidana pun ikut meneriakannya juga. Di sisi lain, Ankur, Tony, dan Chanda yang berusaha untuk kabur dihalangi oleh Mr. Hans, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah berhasil mendapatkan Ankur, Tony, dan Chanda, Satya pun mengajak mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Lalu ketika mereka berada dalam keadaan terpojok di sebuah ruangan karena dikejar oleh para petugas, seketika itu juga Bhatia datang dengan mobil pennya, sehingga mereka pun berhasil melarikan diri dari penjara itu. Namun para petugas yang tidak ingin mereka kabur segera mengejar mereka sembari melepaskan tembakan yang mengenai Bhatia, sehingga dia pun sekarat. Di sini Bhatia berpesan kepada anaknya Tony agar dia terus melanjutkan hidupnya karena perjalanannya masih panjang. Lalu setelah mengantarkan mereka semua ke lokasi yang telah direncanakan, Bhatia pun dengan segala kemampuan terakhirnya berusaha untuk mengatret mobilnya untuk menghalangi petugas sampai akhirnya mobil itu pun meledak. Kemudian dengan persiapan yang sudah direncanakan sebagai dokter lintas batas, Satya pun sampai di perbatasan Malaysia menggunakan kapal cepat itu. Dengan alat komunikasinya, Satya berusaha menghubungi saudara dari Muthu. Tapi saat ini Mr. Hans dan anak buahnya terus berusaha untuk mengejar mereka dengan menembaki kapal itu. Saat Satya tidak tahu harus bagaimana lagi tentang nasib mereka, tiba-tiba saja sebuah kapal patroli perbatasan Malaysia datang dan menembaki kapal Mr. Hans dan anak buahnya karena sudah melewati perbatasan yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan Mr. Hans tewas. Sesampainya di India, Satya pun memutuskan untuk tinggal di rumah milik mereka sendiri tanpa menggadaikan hidup mereka lagi pada Tuan Mentani dan film pun selesai guys. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film ini bersama kami. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya.